bahasa Inggris mempresentasikan tugas kami, pendidikan anti korupsi, yang beranggotakan saya sebagai moderator Nur Zahra Nabila, saya Rohmata Syarifah, saya Fendri Nuruseta, saya Arif Muhammad, saya Rohia Septi Yolanda. Malam ini kami akan mempresentasikan dengan judul Masyarakat Sejahtera Merupakan Cita-cita Bangsa. Menuju masyarakat sejahtera melalui pendidikan anti korupsi. Masyarakat sejahtera merupakan kondisi ideal di mana keadilan sosial, ekonomi, dan politik dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, upaya mencapai kesejahteraan tersebut sering terhambat oleh praktik korupsi yang merajalela. Korupsi menjadi salah satu hambatan utama karena merusak sistem, memperlebar kesenjangan, dan menghambat pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan anti korupsi menjadi instrumen strategis yang sangat penting dengan menampakkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Pendidikan anti korupsi dapat membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya pemerintahan yang bersih dan adil. Upaya ini menjadi langkah konkret menuju terciptanya masyarakat yang berintegritas dan sejahtera. Materi selanjutnya itu apa itu masyarakat sejahtera? Jadi masyarakat sejahtera itu bisa dikatakan sebagai masyarakat sejahtera apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi seperti sandang, pangan, dan pakan, pendidikan dan kesehatan merata dan ditegakkan secara adil, dan lingkungan hidup yang terjaga dan adanya partisipasi aktif di masyarakat. Next akan dijelaskan oleh Yolanda. Oke, next saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi sebagai solusi dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu poinnya adalah mengapa pendidikan anti korupsi itu penting. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri supaya pendidikan anti korupsi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang kedua yaitu membangun karakter. Terus ketiga mengurangi korupsi, keempat meningkatkan kepercayaan. Bagaimana pendidikan anti korupsi dapat dilakukan? Yaitu dengan mengintegrasi dalam kurikulum, program, pelatihan, dan kampanye kesadaran. Manfaatnya bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai mempelajari pendidikan anti korupsi yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan melaporkan tindakan korupsi. Yang kedua, membangun karakter yang kuat dan berintegritas, serta mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan masyarakat sejahtera dan mencapai cita-cita bangsa. Contoh ada di salah satu universitas atau sebuah lembaga. Dosen atau gurunya nih, dia bisa dikatakan pungli. Dikatakan apa? Bagi saya itu pungli karena beliau menyatakan atau memungut sebuah biaya dengan mengatakan membeli buku dengan harga yang fantastis untuk kita. Itu kalau nggak salah senilai 1.250.000, hampir 1.300.000 dengan siswa yang 28 sampai 30 mahasiswa dengan pungutan satu mahasiswa dengan 50.000. Mengapa saya mengatakan pungli? Dikarenakan buku tersebut itu tidak sampai kepada mahasiswanya atau kepada murid tersebut. Itu bisa dikatakan pungli atau korupsi di bidang pendidikan. Itu salah satu oknum yang bisa terlibat di dalam pendidikan, yaitu bisa dosen atau bendahara sekalipun.
bisa termasuk korupsi. Kenapa? Pas kita perlu uangnya, kayak kita mau beli suatu barang, kita minta ke bendahara, kita perlu ini nih, mau sumbangin ini nih, pas kita nggak ada, itu termasuk pungli atau korupsi di bidang pendidikan. Jadi kita bisa harus waspada, kita nggak bisa percaya siapapun dia, mau di bidang pendidikan atau pertahanan, kesehatan, mereka orang yang koruptor itu pasti dengan sukarela mengambil uang masyarakat. Jadi kita sebagai yang belajar pendidikan anti korupsi harus meningkatkan kesadaran agar tidak terjadinya korupsi tersebut. Jadi agar orang-orang juga dapat percaya bahwa kita tidak korupsi, bersih dan anti korupsi gitu. Serta poin terakhir itu adalah menciptakan masyarakat sejahtera dan mencapai cita-cita bangsa. Bagaimana kalau bangsa mau maju kalau misalnya kita sendiri masih makan uang korupsi bangsa, uang negara kita makan, bukan kita ya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Jadi nggak tahu ya yang uang 100 juta ini gimana untuk kedepannya, nanti kita bahas lagi. Next, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Fendri. Yang ada di situ ya. Oke. Materi selanjutnya ialah tujuan pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu untuk warga negara berkarakter dan bertanggung jawab. Jadi dengan kita mempelajari pendidikan anti korupsi ini, kita bisa membentuk warga negara kita berkarakter dari sejak ini. Ini bisa dimulai dari bangku SD lah, karena kan di bangku SD anak-anak sudah bisa memilah memilih mana yang bisa dia beritahu baik dan mana yang buruk. Yang kedua, mengurangi toleransi terhadap perilaku koruptif. Nah, di sini kita jangan terlalu biasa saja terhadap sikap orang yang sudah menunjukkan ciri-ciri korupsi. Walaupun ini sedikit aja, karena itu mulai dari hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil itu akan berkembang ke hal yang besar. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi Bukit. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kesadaran hukum ketika publik. Nah, di sini juga perlu. Terkadang kita juga harus mengatakan, kamu harus tahu kalau korupsi itu ada tindak pidananya, ada tindak hukumnya. Jadi tidak semuanya itu hanya ya udah langsung aja. Tapi yang kita tahu ya kan, kalau hukum di Indonesia. Ya. Oke. Lanjut, menyiapkan generasi yang bersih dan berfungsi sosial. Nah, disinilah kita mulai. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, lalu ke sekitar kita, yaitu keluarga kita, bisa adik kita, kakak kita, ataupun bila kita sudah bisa berumah tangga dan punya anak, bisa kita ajarkan juga anak-anak kita untuk menjadi generasi yang bersih dan berfungsi sosial. Oke? Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Saya akan menjelaskan tentang implementasi di lingkungan sekolah. Pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik di sekolah, seperti mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam berbagai mata pelajaran. Untuk menanamkan sikap anti korupsi kepada anak seusia dini itu sangat baik. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti debat, bertema integrasi, teater edukatif, simulasi sidang anti korupsi. Membiasakan budaya jujur, disiplin, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, guru sebagai teladan menunjukkan sikap anti korupsi dalam tindakan nyata. Gimana ke bawah kita, itu semua tergantung di kita. Kalau gurunya tidak korupsi, gurunya bertanggung jawab, insya Allah anak-anaknya bakal ikut. Oke, saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu penutup. Masyarakat sejahtera tidak tercapai tanpa pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah investasi jangka panjang. Jadi, mari kita wujudkan bangsa yang adil, makmur, dan berintegritas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada